Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya, dan juga diberikan kepada seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Teman-teman sekalian, mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas seputar keimanan, pengertian iman, kemudian juga buah dari keimanan. Teman-teman sekalian, mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengertian iman secara bahasa dan istilah, maka perhatikan apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, di dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawi, bahwasanya beliau menyebutkan bahwasanya iman adalah pengakuan. Iman adalah merupakan pengakuan atau pengikraran yang melahirkan sikap menerima, tunduk terhadap segala yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Jadi iman ini adalah merupakan pengakuan yang melahirkan sikap menerima dan tunduk. Dan ini merupakan penjelasan atau pengertian tentang iman yang sesuai dengan penjelasan makna iman secara istilah syar'i. Jadi iman secara bahasa artinya adalah pengakuan yang melahirkan sikap menerima dan tunduk. Di sana ada yang mengatakan bahwasanya iman itu adalah membenarkan. Iman diartikan dengan membenarkan, maka ini adalah pengertian yang kurang tepat. Iman diartikan dengan tasdik, yaitu pembenaran, maka ini adalah merupakan pengertian yang kurang tepat. Karena apa? Karena tasdik saja itu tidak cukup di dalam mewakili makna dari iman. Karena iman itu tidak hanya membenarkan, tapi dia juga meyakini tanpa ada keraguan. Kemudian tidak hanya membenarkan dan meyakini tanpa ada keraguan, tapi dia juga menerima serta mengikuti semua konsekuensi dari itu atau dari apa yang dia imani. Kemudian iman secara istilah, maka para ulama menjelaskan pengertian dari iman adalah ucapan dengan lisan, kemudian keyakinan dengan hati, disertai dengan pengamalan dari anggota badan. Kemudian iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan para ulama yang menyebutkan tentang pengertian ini diantaranya adalah yang disebutkan oleh Imam Ahmad, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Beliau mengatakan bahwasanya iman adalah perkataan dan perbuatan bertambah dan berkurang. Demikian juga yang dikatakan oleh Imam Abu Utsman Ismail As-Sabuni, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Beliau menjelaskan tentang iman adalah bahwasanya iman merupakan perkataan dan perbuatan dan juga pengetahuan
Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan melakukan ketaatan, berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Jadi iman itu tidak hanya membenarkan saja, tapi dia mengakui dalam hati. Kemudian dia juga mengilmui apa yang dia yakini tersebut. Jadi tidak hanya mengucapkan, tidak hanya meyakini tanpa ada ilmu. Kemudian Imam Al-Ajuri, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, juga mengatakan sesungguhnya iman itu adalah membenarkan dengan hati, menetapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Ini para ulama menyebutkan tentang pengertian dari iman. Maka dari penjelasan-penjelasan yang tadi kita sebutkan, makna dari iman adalah keyakinan di dalam hati. Kemudian keyakinan tersebut diucapkan dengan lisan. Kemudian direalisasikan dengan amalan dari anggota badan. Kemudian iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah semakin seorang taat kepada Allah, berkurang ketika dia melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu tidak cukup hanya sekedar pengetahuan saja. Tidak cukup hanya sekedar meyakini saja tanpa diucapkan dan tanpa diamalkan. Kalau seandainya iman cukup sekedar pengakuan saja, maka iblis termasuk beriman kepada Allah. Kenapa? Iblis mengakui Allah yang menciptakan dia. Iblis mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mulia, Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa atas segala sesuatu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan iblis termasuk hamba-hambanya yang beriman. Kemudian kalau seandainya mengetahui dan meyakini ini cukup sebagai seorang dikatakan sebagai orang yang beriman, maka Fir'aun ini juga termasuk orang yang beriman. Kemudian juga paman Rasul SAW ini juga termasuk orang yang beriman. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan keyakinan di dalam hati, kemudian pengetahuan terhadap sesuatu menjadi pokok acuan dia dikatakan sebagai orang yang beriman. Paman Nabi SAW mengetahui yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah benar. Paman Nabi SAW meyakini bahwa yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah benar. Namun beliau tidak mengucapkannya, maka itu tidak bermanfaat. Demikian juga orang yang mengucapkan namun dia tidak meyakini dengan hatinya, maka dia tidak dikatakan sebagai orang-orang yang beriman. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang munafik di Madinah. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah muslim, namun ternyata hati mereka mengingkari, mereka tidak mengimani apa yang mereka ucapkan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut mereka termasuk orang-orang yang beriman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang munafik ini tempatnya adalah neraka yang paling dalam. Di dalam firman-Nya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada pada kerak neraka yang paling dalam. Maka iman enggak bisa dipisahkan dari amal. Iman enggak bisa dipisahkan dari pengucapan. Iman sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama bisa bertambah dan bisa berkurang. Sehingga apa? Keimanan seseorang dengan keimanan orang yang lain berbeda. Keimanan seorang ahli ibadah berbeda dengan keimanan orang yang lainnya. Misalkan seorang yang suka bermaksiat misalkan, maka dia masih memiliki keimanan, tapi keimanannya tidak serupa dengan keimanan orang-orang saleh. Maka keimanan itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Iman bertambah dan juga iman berkurang. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, menyebutkan di dalam kitab yang beliau tulis, yaitu Tawdih wal Bayan atau Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman. Beliau menyebutkan bahwasanya iman adalah pembenaran yang tanpa ada keraguan sedikit pun. Gak boleh seorang meragukan sedikit pun apa yang dia ingin imani. Ketika dia masih merasakan ada keraguan, maka itu tidak sampai pada derajat iman. Jadi iman adalah pembenaran yang tanpa ada keraguan sedikit pun. Kemudian juga pengetahuan yang sempurna terhadap segala yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya perintahkan untuk diimani. Jadi iman itu tidak hanya mengatakan saya beriman terhadap begini dan begitu, saya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Nya, beriman kepada kitabnya, enggak. Tapi beriman itu juga harus disertai dengan ilmu. Karena ketika seseorang tidak mengetahui sesuatu, bagaimana dia akan mengimaninya? Dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia akan beriman kepada Allah?
Walaupun dia mengucapkan saya beriman kepada Allah, tapi kalau dia tidak berilmu, tidak mengetahui, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan itu hanya terucap dari lisan, bukan dari hatinya. Sedangkan iman, sebagaimana definisi yang telah kita jelaskan, adalah i'tiqadun bil janan, keyakinan di dalam hati. Bagaimana dia meyakini sesuatu yang dia tidak mengetahui ilmunya? Maka iman adalah pembenaran tanpa ada sedikit pun keraguan dan juga pengetahuan yang sempurna terhadap setiap yang Allah dan Rasulnya perintahkan untuk diimani. Kemudian juga dia menerima secara zahir maupun batin. Dia menerima secara zahir maupun batin konsekuensi-konsekuensi dari keimanannya. Maka ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara konsekuensi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tempat dia persembahkan semua ibadahnya. Maka dia tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beriman kepada Nabi SAW, maka di antara konsekuensinya adalah dia beribadah hanya sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ini di antara konsekuensi dari iman. Maka menerima dan tunduk atas segala konsekuensi dari keimanan yang telah dia ketahui tersebut, baik zahir maupun batin. Sehingga keimanan adalah pembenaran dan keyakinan dalam hati yang melahirkan amalan, baik amalan hati maupun amalan anggota badan. Dan ini, atau kata iman, atau pengertian iman yang seperti ini mencakup seluruh syariat agama kita. Jadi mencakup seluruh perkara yang berkaitan dengan urusan agama, perintah, larangan, itu semuanya wajib kita imani atau masuk dalam cakupan iman. Kemudian dari pengertian-pengertian yang telah kita jelaskan di atas, maka dapat diambil kesimpulan atau ringkasnya adalah iman adalah merupakan perkataan hati dan perkataan lisan. Iman adalah amalan hati dan amalan lisan, dan juga amalan anggota badan. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Sesungguhnya keimanan itu memiliki sekian dan 70 atau sekian dan 60 cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Maka yang paling utama adalah pengucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq, dan yang paling rendah adalah dia menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Kemudian wal haya'u su'batun minal iman. Kemudian rasa malu adalah merupakan bagian dari iman. Nabi SAW dalam hadis ini mencontohkan kepada kita contoh-contoh dari cabang-cabang keimanan atau dari bagian-bagian keimanan. Maka beliau menyebutkan di sana ada amalan lisan atau sesuatu yang diucapkan dengan lisan, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan di sana ada amal dari anggota badan. Beliau menyebutkan imatatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan di jalan. Kemudian beliau juga menyebutkan tentang amalan hati, al haya'u su'batun minal iman. Rasa malu adalah merupakan bagian dari iman. Maka ini menunjukkan bahwasanya cakupan iman itu adalah keyakinan atau amalan hati, kemudian amalan lisan, dan juga amalan anggota badan. Maka seluruh ini merupakan gambaran dari ruang lingkup syariat Islam seluruhnya. Maka Islam dan iman adalah satu yang tidak bisa dipisahkan. Islam dan iman ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipecah-pecah. Islam adalah iman, iman adalah Islam. Karena Islam itu beramal dengan keyakinan, maka iman juga sama. Seseorang meyakini sesuatu kemudian mengamalkan apa yang dia yakini. Dan iman, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, dia dapat bertambah dan berkurang. Iman ini bertambah dan berkurang. Tidak seperti keyakinan dari sebagian orang yang menyimpang dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mereka mengatakan bahwa iman ini tidak bertambah dan berkurang. Pokoknya seseorang sudah kenal sama Allah, maka imannya itu sempurna. Udah, gak peduli dia melakukan dosa-dosa atau melakukan kemaksiatan, yang penting dia adalah seorang mukmin. Tidak. Di dalam pemahaman yang diajarkan oleh Nabi SAW, diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu,
bahwasanya iman ini bisa bertambah dan berkurang. Iman memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwasanya masing-masing orang itu memiliki tingkatan-tingkatan keimanan mereka. Dan Nabi SAW juga menyebutkan hal tersebut. Maka di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga itu memiliki tingkatan-tingkatan, karena keimanan seseorang itu juga memiliki tingkatan-tingkatan. Semakin tinggi tingkatan keimanan seorang, maka akan mendapatkan tempat semakin tinggi pula di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Imam Al-Muzani, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, menjelaskan di dalam kitab Syarhus Sunnah bahwasanya iman adalah perkataan dan perbuatan disertai dengan keyakinan. Al-imanu qaulun wa amalun ma'a i'tiqad. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan disertai dengan i'tiqad, keyakinan. Keyakinan di mana? Bil janan, keyakinan dengan hati. Wal qaul bil lisan, dan perkataan dengan lisannya. Wal amal bil jawari wal arkan. Dan juga iman itu dibarengi dengan amalan. Amalan dengan anggota badan. Maka iman dan amal ini adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Iman dan amal itu adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan dan gak boleh dipecah di antara keduanya. Maka iman itu tidak ada kecuali disertai dengan amalan, dan seseorang itu tidak akan beramal kalau dia tidak beriman. Antara iman dan amal ini gak bisa dipisahkan. Dan orang yang beriman di dalam keimanannya bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Karena amal soleh, maka seseorang itu bertambah keimanannya. Kemudian ketika seseorang melakukan kesalahan, melakukan dosa dan kemaksiatan, maka berkuranglah keimanannya. Maka seorang mukmin ini bertingkat-tingkat keimanannya. Kalau dia semakin banyak melakukan ketaatan, keimanannya semakin naik. Kalau seorang meninggalkan ketaatan, maka keimanannya akan turun. Dan seorang yang melakukan kemaksiatan, maka dia tidak dikeluarkan dari kata iman. Artinya dia masih mukmin, tapi keimanannya melemah. Tidak langsung dia dikatakan sebagai orang yang kafir ketika melakukan dosa besar, sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian orang-orang yang memiliki pemahaman yang menyimpang. Maka kita tidak boleh mengatakan si fulan kafir, si fulan keluar dari Islam, kecuali dengan dalil yang datang dari Nabi SAW. Jadi kita tidak boleh mengatakan atau mengeluarkan mereka dari iman kecuali sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka ketika mereka melakukan dosa dan kemaksiatan, kita masih mengatakan mereka itu adalah orang yang beriman, namun keimanan mereka lemah. Kemudian juga di antara dalil-dalil dari Al-Quran dan juga dari Sunnah Nabi SAW yang menyebutkan atau menunjukkan bahwasanya keimanan itu bertambah dan juga keimanan itu berkurang, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fath ayat yang keempat, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan supaya keimanan mereka bertambah. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar keimanan mereka bertambah. Berarti ini menunjukkan bahwasanya keimanan seorang itu bisa bertambah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam surat Muhammad ayat yang ke-17, walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang menerima petunjuk, maka Allah Subhanahu wa taala menambah petunjuk kepada mereka, dan mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tambahan ketakwaan. Ini menunjukkan bahwasanya petunjuk ini bertambah, bisa bertambah seiring dengan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Mudaththir Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wa yazdadal ladzina amanu imana, dan supaya orang-orang yang beriman itu bertambah keimanannya. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan seorang itu bertambah. Dan di dalam kitab Ziyadatul Iman wa Nuqsanuhu wal Hukmu al-Istisna'u fihi, Syekh Abdul Razak menyebutkan satu kaidah tentang bertambah dan berkurangnya keimanan. Maka beliau menyebutkan bahwa setiap dalil yang menyebutkan tentang bertambahnya keimanan,
maka dia juga menjadi dalil tentang berkurangnya keimanan. Kenapa? Sesuatu yang bertambah pasti mungkin untuk berkurang. Demikian juga ketika sesuatu bisa berkurang, maka dia juga memungkinkan untuk bertambah. Ini dalil dari Al-Quran tentang iman itu bertambah. Maka ketika ada dalil yang menunjukkan bahwa iman itu bertambah, maka mafhum atau pemahaman yang bisa kita ambil di sana adalah sesuatu yang bertambah, maka dia juga bisa berkurang. Maka ketika keimanan seorang bertambah, maka bisa juga keimanan seorang itu bisa berkurang. Dan hadis dari Nabi SAW ini juga menunjukkan bahwasanya keimanan seseorang itu bertambah dan berkurang. Di antaranya adalah hadis tentang iman yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menceritakan tentang sahabat Handalah. Handalah ini adalah merupakan salah seorang katib Nabi SAW, salah seorang sahabat yang dekat dengan Nabi SAW. Bahkan beliau itu adalah tukang penulisnya Nabi SAW, juru tulisnya Nabi SAW. Beliau itu adalah orang yang dekat dengan Nabi SAW. Pernah suatu ketika Handalah ini didatangi oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar datang kepada Handalah. Lalu dia berkata kepada Handalah, "Bagaimana keadaanmu wahai Handalah? Apa kabarmu wahai Handalah?" Kemudian Handalah pun mengatakan, "Nafaqah Handalah. Handalah telah menjadi orang munafik." Lalu Abu Bakar pun berkata, "Subhanallah, Maha Suci Allah. Apa yang kau katakan? Atau kenapa engkau mengucapkan seperti itu?" Karena Abu Bakar tahu posisi Handalah itu seperti apa. Dia adalah orang yang dekat dengan Rasulullah SAW, orang yang termasuk penulis wahyunya Nabi SAW. Maka ketika ditanya gimana kabarmu, kemudian dia mengatakan saya telah menjadi orang munafik, maka Abu Bakar pun heran, sehingga dia mengucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah. Karena Abu Bakar tahu orang munafik itu adalah orang yang paling buruk, bahkan tempatnya paling dalam di dalam neraka. Lalu ketika Abu Bakar bertanya, apa yang kau katakan? Kenapa engkau mengatakan saya telah munafik? Kenapa engkau mengatakan bahwasanya Handalah telah munafik? Kemudian Handalah pun mengatakan, sesungguhnya aku jika berada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Handalah cerita. Ketika aku berada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW pun memberikan wasiat, Nabi SAW memberikan peringatan, Nabi SAW memberikan nasihat, maka kami teringat dengan neraka sampai kami melihat neraka tersebut di depan mata kami. Kemudian juga kami melihat surga, seakan-akan surga itu berada di depan mata kami. Artinya apa? Ketika berada di sisi Nabi SAW, dia merasakan imannya itu benar-benar tinggi, sampai dia bisa melihat akhirat, sampai dia itu bisa merasakan kenikmatan surga dan juga bisa merasakan kengerian neraka. Namun, ketika kami pergi meninggalkan Nabi SAW, atau ketika aku berpisah dengan Nabi SAW, keluar dari majelisnya Nabi SAW, berpisah dengan Nabi, kemudian bergaul dengan keluarga, disibukkan dengan istrinya, disibukkan dengan anak-anaknya, disibukkan dengan berbagai urusan, disibukkan dengan perdagangannya, disibukkan dengan pertaniannya, sehingga dia lagi kembali lupa terhadap surga, lupa terhadap neraka, terlalaikan dengan dunia. Maka Handalah pun merasa perbedaan keadaan ketika dia berada di sisi Rasulullah SAW dan ketika dia itu jauh dari Nabi SAW, ini adalah merupakan tanda-tanda kemunafikan. Kenapa? Berbeda ketika dia di hadapan Nabi SAW dan berbeda ketika dia di belakang Nabi SAW. Jadi ketika dekat Nabi, keimanannya bertambah. Kemudian ketika dia jauh dari Nabi, maka dia lebih dekat terhadap dunia. Dia merasa ini adalah merupakan kemunafikan. Maka dia pun mengatakan, nafaqah Handalah. Handalah telah menjadi orang munafik. Kemudian setelah mendengar penjelasan tersebut, apa kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu? Kami pun begitu. Ternyata Abu Bakar juga merasakan hal yang sama. Padahal kita tahu sahabat yang paling mulia itu adalah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat yang paling dicintai oleh Nabi SAW itu adalah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat yang dijadikan sebagai pengganti Rasul SAW sebagai imam tatkala beliau sakit adalah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Orang yang paling baik, paling tinggi keimanannya di dalam umat ini. Beliau juga merasakan iman itu naik dan turun. Ketika bersama Nabi imannya tinggi, ketika berlalu jauh dari Nabi keimanannya rendah. Maka Abu Bakar pun mengatakan, kami pun begitu. Saya juga merasakan hal yang sama. Kemudian Handalah dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu
mereka pun menghadap Nabi SAW dan berkata, wahai Rasul, jika kami berada di sisimu, maka kami selalu teringat surga dan neraka, seolah-olah kami bisa melihat surga, bisa melihat neraka. Namun ketika kami meninggalkan majelismu, berpisah dari engkau, maka kami tersibukkan dengan istri, dengan anak, dengan keluarga, dengan harta, dengan dunia, dan dengan yang lainnya, sehingga membuat kami lupa terhadap surga, lupa terhadap neraka, lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi SAW pun mendengar penjelasannya. Beliau berkata, demi Zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kalian mau istiqomah di dalam beramal sebagaimana kalian berada di sisiku, maka kalian itu akan terus-menerus bisa mengingatnya. Artinya kalau kalian itu istiqomah di atas keadaan seakan-akan kalian itu berada di sisiku, maka kalian akan terus-menerus istiqomah di atas keimanan yang tinggi tersebut. Maka niscaya, kata Rasulullah SAW, para malaikat akan menjabat tangan kalian di tempat tidur dan di tempat kalian berjalan. Artinya apa? Kalian akan dijaga kalau berusaha istiqomah di atas ilmu, di atas iman, seolah-olah berada di sisi Nabi SAW. Seperti tatkala mereka berada di sisi Nabi SAW, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus sana ada malaikat yang memegang tangannya, menjaga dia, menjabat dia, sehingga apa? Dia bisa istiqomah di atas keimanan, istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi SAW pun berkata kepada Hanzalah, namun ya Hanzalah, saatan, semua itu sedikit demi sedikit atau sesaat demi sesaat. Jadi keimanan itu memiliki waktu, terkadang dia naik, terkadang dia turun. Terkadang iman itu tinggi, terkadang iman itu rendah. Dan kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang mukmin harus mengetahui kapan keimanan kita mulai melemah, kapan keimanan kita mulai naik. Maka ketika seorang mengetahui kapan keimanannya naik, maka dia akan bisa menjaga keimanan tersebut agar tidak turun. Kemudian ketika dia mengetahui kapan keimanannya turun, maka dia akan berusaha menaikkan kembali keimanan yang turun tersebut. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, kisah tentang Abu Bakar dan Hanzalah radhiyallahu taala anhuma yang datang kepada Nabi SAW yang merasakan perbedaan tingkatan keimanan mereka. Maka ini sebagai bukti atau sebagai dalil bahwasanya keimanan seseorang itu terkadang naik dan juga terkadang turun. Kemudian Imam Ahmad, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati beliau, pernah ditanya tentang keimanan, apakah keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang? Maka kata Imam Ahmad, keimanan itu bisa bertambah terus menerus, naik sampai tingkatan langit tertinggi. Dan keimanan itu juga bisa turun dan terus turun sampai tingkatan tempat yang paling rendah atau paling bawah. Dan iman itu akan naik ketika engkau melakukan amalan kebaikan. Dan iman itu akan turun tatkala engkau meninggalkan kebaikan. Iman akan berkurang tatkala kita meninggalkan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Iman akan berkurang tatkala seseorang melakukan kemaksiatan. Maka bagaimana agar seseorang itu imannya terjaga? Bagaimana agar keimanannya itu bisa terus naik? Maka perhatikan sebab-sebab yang menjadikan keimanan seseorang itu terus-menerus bisa terjaga. Keimanan seorang bisa terjaga, bahkan dia bisa naik. Maka di dalam kitab Ziyadatul Iman wa Nuqsanuhu, Syekh Abdul Razak menyebutkan tentang sebab-sebab yang bisa menjadikan keimanan seseorang itu bertahan atau istiqomah, atau sebab-sebab yang bisa menjadikan keimanan seseorang itu terus bertambah. Yang pertama adalah mempelajari ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari sunnah Nabi SAW atau sunnah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Ini adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu syar'i. Kenapa dikatakan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang syar'i atau ilmu yang bermanfaat adalah ilmu agama? Karena ilmu yang manfaatnya hakiki
baik untuk kehidupan dunia maupun untuk kehidupan akhirat, itu adalah ilmu agama. Sedangkan ilmu yang lain selain dari ilmu agama, maka dia memiliki manfaat, tapi manfaatnya terkadang hanya dalam urusan tertentu, yaitu hanya dalam urusan dunia saja. Namun ilmu agama, ilmu syar'i, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, ilmu mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilmu mengenal agama Islam serta dalil-dalilnya, ilmu mengenal yang halal, mengenal yang haram, maka ini akan memberikan manfaat bagi kita di dalam kehidupan kita di dunia, dan juga memberikan manfaat kepada kita bagi kehidupan kita nanti di akhirat. Maka ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Di antara cabang ilmu atau di antara ilmu-ilmu yang bisa meningkatkan keimanan kita adalah mempelajari, mentadaburi dan membaca Al-Quran, mengilmui tentang Al-Quran, mengilmui bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada kita, menceritakan tentang kejadian-kejadian yang telah lalu, dan juga menceritakan tentang kejadian-kejadian yang akan datang di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita semua, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan janjinya kepada kita semua. Semuanya ada dalam Al-Quran. Jalan keselamatan ada dalam Al-Quran. Kemudian jalan ketenangan juga ada di dalam Al-Quran. Maka ketika seseorang membaca Al-Quran, mempelajari maknanya, mentadaburinya, mengamalkan isi yang terkandung di dalamnya, maka keimanannya akan terus bertambah, keimanannya akan terus meningkat. Kemudian mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, keimanan kita akan terus bertambah. Semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keimanan kita akan semakin bertambah. Sebagaimana semakin kita mengenal Nabi SAW, keimanan kita semakin bertambah kepada Nabi SAW. Sebagaimana kita semakin mengenal para malaikat, maka keimanan kita kepada malaikat juga semakin bertambah. Maka dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan semakin bertambah. Kemudian mempelajari sirah, perjalanan hidup Nabi SAW. Kita akan tahu bagaimana Nabi SAW memberikan contoh kepada kita di dalam beramal, di dalam bermuamalah, di dalam beliau sabar terhadap menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan mengenal, mengetahui perjalanan hidup Nabi SAW, mengetahui adab dan akhlak Nabi SAW, mempelajari sirah Nabi SAW, akan bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita memahami dan mempelajari indahnya syariat Islam, indahnya agama Islam, indahnya rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, indahnya hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan membuat kita semakin tinggi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan merasakan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah tetapkan di dalam syariat-syariatnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan kasih sayangnya mewajibkan kepada kita puasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan kasih sayangnya mewajibkan kepada kita untuk mengerjakan salat. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita memerintahkan kita untuk bersedekah, mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan beban, tapi itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu hambanya banyak dosanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan puasa itu sebagai penghapus dosa-dosanya. Allah menjadikan salat sebagai penghapus dari dosa-dosanya. Itu adalah merupakan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajari keindahan-keindahan dari syariat Islam. Pelajari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam syariatnya. Kemudian yang berikutnya, pelajari perjalanan hidup dari orang-orang saleh, dari para sahabat, dari para tabi'in, dan dari para ulama pendahulu kita. Maka kita akan mendapati gambaran kehidupan yang indah penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah ketika seseorang mempelajari ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang berikutnya, di antara hal yang bisa meningkatkan keimanan adalah memperhatikan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala di kaun, yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan gunung, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan lautan, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ada siang, ada malam, ada angin, ada hujan, ada langit, ada bintang, ada matahari. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kita memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan semakin kuat keimanan kita kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan gunung begitu kokohnya, kemudian mendatangkan siang,
menggantikan malam, demikian sebaliknya mendatangkan malam menggantikan siang, dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa mencegahnya, maka ini menunjukkan kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan membuat kita semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, di antara sebab-sebab yang bisa meningkatkan keimanan kita adalah bersungguh-sungguh di dalam amal saleh, baik amalan lisan, baik amalan hati maupun amalan anggota badan. Karena dengan seseorang semakin bersungguh-sungguh melakukan amalan ketaatan, maka semakin bertambah pula keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, iman ini memiliki banyak sekali sebab untuk bertambah. Kata beliau, iman ini banyak sekali memiliki sebab untuk bertambah. Di antara sebab yang menjadikan iman itu bisa bertambah adalah dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya keimanan itu bertambah sesuai dengan jenis dan jumlah ketaatan yang dilakukan oleh seseorang. Maka semakin baik ketaatannya, maka iman pun akan semakin besar bertambahnya. Dan amalan yang baik itu adalah amalan yang paling ikhlas, amalan yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka semakin baik amalan seseorang, semakin banyak amalan-amalan kebaikannya, maka semakin besar iman yang bertambah di dalam dirinya. Dan iman ini memiliki rukun yang harus kita jaga. Iman memiliki rukun yang harus kita jaga. Ada pokok keimanan yang harus senantiasa kita jaga. Nggak boleh kita hilangkan, nggak boleh kita abaikan. Yang mana apabila salah satu dari rukun ini hilang, maka kita tidak menjadi orang yang beriman dengan sempurna, atau bahkan keimanan tersebut bisa hilang dari diri kita. Rukun iman ini adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang ingin sampai pada derajat iman. Rukun iman ada 6, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Tatkala beliau ditanya oleh Jibril, tatkala Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW, kemudian bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman. Kemudian ketika Jibril pergi, maka Rasulullah SAW berkata kepada Umar, "Ya Umar, atadri man sa'il? Wahai Umar, tahukah kamu siapa tadi yang bertanya?" Maka Umar pun berkata, "Allah wa rasuluhu alam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Nabi SAW berkata, "Fa innahu Jibril atakum liyu'allimakum dinakum." Jibril yang datang tadi itu, wahai Umar. Dia datang untuk apa? Untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Maka di antara pertanyaan-pertanyaan yang dikatakan oleh Jibril kepada Nabi SAW adalah, "Fa'akhbirni anil iman." Kabarkan kepadaku tentang apa itu iman. Kemudian Nabi SAW pun menjawab, iman adalah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikatnya, engkau beriman kepada kitab-kitabnya, engkau beriman kepada rasulnya, engkau beriman kepada hari akhir, dan juga engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini adalah jawaban Nabi SAW tatkala ditanya tentang iman, yaitu beliau menjawab dengan 6 hal. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitabnya, beriman kepada rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan yang keenam, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, di dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawi, beliau menjelaskan bahwasanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup 4 hal, yaitu beriman terhadap wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Seorang beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada. Allah itu bukan sesuatu makna yang enggak ada wujudnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala adalah benar-benar yang memiliki wujud, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu ada secara hakiki. Dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala tidak seperti keberadaan makhluk. Jadi kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada, bukan hanya sekedar makna, tapi benar-benar ada. Ini yang pertama, mengimani wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, beriman terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam hal-hal yang berkaitan dengan rububiyah,
Hal-hal yang berkaitan dengan rububiyah adalah hal-hal yang berkaitan dengan penciptaan. Allah itu satu-satunya yang mencipta. Tidak ada yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang memiliki. Tidak ada pemilik alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengatur, Allah yang menjaga, Allah yang memberikan rizki kepada makhluknya. Itu semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cakupan beriman kepada Allah adalah seseorang meyakini tanpa ada keraguan sedikit pun bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang menciptakan dia, menciptakan semuanya, memiliki semuanya, mengatur segala sesuatu. Ini iman yang berkaitan dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, beriman terhadap uluhiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang beriman terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya. Apa hak Allah Subhanahu wa ta'ala dari hambanya? Diibadahi, tidak disekutukan. Satu-satunya tempat hamba-hambanya meminta doa kepadanya. Maka arti dari beriman terhadap uluhiyahnya Allah adalah seorang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, satu-satunya tempat dia meminta pertolongan, satu-satunya tempat dia panjatkan segala doa. Nggak boleh minta kepada selain Allah, nggak boleh dia persembahkan ibadah kepada selain Allah. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta pertolongan, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan minta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan di dalam Al-Quran, ditetapkan di dalam sunnah Nabi SAW. Maka kita tetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan kita tidak menetapkan apa yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan dan Rasulullah SAW tidak sebutkan. Di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka di sana harus diperhatikan beberapa kaidah. Di antaranya adalah di dalam mengimani nama-nama dan sifat Allah, ketika datang ayat-ayat nama atau ayat-ayat sifat, maka kita tidak boleh mentahrifnya, yaitu menyelewengkan maknanya, merubah ke makna yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan yad, Allah memiliki yad, memiliki tangan, gak boleh diartikan yad itu kudroh dan yang lainnya. Tidak, artikan sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan. Kemudian gak boleh mentaktil, gak boleh menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin Allah punya nama dan sifat seperti ini gak layak, maka gak boleh. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, kita harus terima. Kemudian juga nggak boleh kita mentakif, menanyakan bagaimana. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Sami, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar, lalu bertanya bagaimana sih mendengarnya Allah, maka ini nggak boleh. Kita imani apa adanya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Sami, maka kita tetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala Sami atau Maha mendengar. Kemudian tanpa tamsil, tanpa menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Ini kaidah di dalam beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tidak boleh mentahrif, menyelewengkan maknanya, nggak boleh taktil, menolaknya, nggak boleh takyif, menanyakan bagaimana, dan nggak boleh tamsil, menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Ini adalah cakupan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, yang berikutnya cakupan beriman kepada malaikat. Keimanan yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cakupan iman kepada malaikat adalah yang pertama, kita mengimani secara global bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dari cahaya. Dan malaikat ini memiliki sifat tunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya malaikat ini la ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, malaikat ini senantiasa mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga beriman terhadap malaikat, maka di sana mencakup beriman terhadap nama-nama dari malaikat yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dan Nabi SAW sampaikan kepada kita. Di antaranya adalah di sana ada malaikat yang bernama Jibril, di sana ada malaikat yang bernama Mikail, di sana ada malaikat yang bernama Israfil. Kita imani nama-nama dari malaikat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita atau Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Sedangkan malaikat yang tidak disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat yang tidak disebutkan namanya oleh Nabi SAW, maka kita imani bahwasanya di sana ada malaikat meskipun kita tidak tahu namanya. Kemudian juga
beriman terhadap tugas-tugas yang Allah berikan kepada para malaikat. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tugas kepada Jibril untuk menyampaikan wahyu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan tugas kepada Mikail untuk mengurus hujan dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tugas kepada malaikat Israfil untuk apa? Untuk meniup sangkakala nanti pada hari kiamat. 3 malaikat ini yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam doa istiftah beliau ketika beliau melakukan sholat malam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW menyebutkan doa ini, yaitu Allahumma Rabba Jibraila wa Mikaila wa Israfila Fatiris samawati wal ard alimil ghaibi wa syahadah. Ini adalah doa istiftah yang dibaca oleh Nabi SAW di dalam salat malamnya. Ya Allah, Rabb malaikat Jibril, Rabb Mikail, dan Rabb Israfil. Fatiris samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Alimul ghaibi wa syahadah, yang maha mengetahui perkara yang gaib dan juga perkara yang nyata. Ini disebutkan oleh Nabi SAW tentang nama-nama dari para malaikat. Dan masih banyak lagi tugas-tugas dari para malaikat yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan. Di sana ada malaikat yang Allah Subhanahu wa ta'ala tugaskan untuk apa? Datang ke majelis ilmu, untuk menaungi para penuntut ilmu. Ada juga malaikat yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus untuk datang ke rahim-rahim seorang ibu, kemudian menjaga janinnya, untuk mencatat amal-amalnya dan yang lainnya. Banyak sekali malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pekerjaan-pekerjaan. Maka kita imani bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat, Allah sebutkan namanya, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan pekerjaannya, maka kita imani secara detail yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan secara detail. Adapun yang tidak disebutkan secara detail, maka kita imani secara global bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah ciptakan. Kemudian yang berikutnya, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada kitab Allah maksudnya adalah kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada para rasulnya. Dan rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam, kemudian rasul terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada kitab mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada setiap rasul. Dan kitab tersebut benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan buatan dari nabi dan rasul tadi. Jadi kita imani bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar menurunkan kitab kepada para nabi dan rasul, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Taurat kepada Musa. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Injil kepada Isa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kitab tersebut benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan buatan dari nabi dan rasul tadi. Kemudian juga kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran dari perubahan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan al-dzikra, kami yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang akan menjaga Al-Quran tersebut dari perubahan. Al-Quran adalah kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, dan Allah menjanjikan untuk senantiasa menjaga Al-Quran dari perubahan. Sehingga Al-Quran yang dibaca oleh Nabi SAW itu sama seperti Al-Quran yang kita baca pada zaman kita sekarang ini. Al-Quran yang dibaca di tanah Nabi SAW di Makkah, Madinah, itu sama dengan Al-Quran yang dibaca di tanah kita, yaitu di Indonesia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran, tidak dirubah, tetap sebagaimana tatkala dia dulu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian termasuk cakupan dari beriman kepada kitab adalah kita mengimani kebenaran-kebenaran dari kabar-kabar yang ada di dalamnya. Gak boleh kita mendustakan sedikit pun yang ada di dalam Al-Quran. Gak boleh kita menolak sedikit pun kabar-kabar yang ada di dalam Al-Quran. Maka semuanya itu hak, benar adanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, gak boleh ditolak. Kemudian mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalamnya, mengimani hukum-hukum yang ada dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hak. Mengimani hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran adalah benar. Nggak boleh kita tolak sebagian kemudian diterima sebagian. Demikian juga dengan kitab-kitab terdahulu sebelum kitab-kitab tersebut dirubah, maka kita nggak boleh menolaknya.
yakin bahwasanya semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita mengimani bahwasanya kitab-kitab tersebut memiliki nama. Di antaranya adalah Zabur, di antaranya adalah Taurat, di antaranya adalah Injil, di antaranya adalah Al-Qur'an. Maka kita imani nama-namanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Kemudian yang tidak Allah Subhanahu wa taala sebutkan namanya seperti Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa dan yang lainnya, maka kita imani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab kepada nabi-nabi dan rasulnya. Nabi-nabi dan Rasul SAW itu sangat banyak. Ada yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dan ada yang tidak diceritakan oleh ada yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada yang tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kita imani secara detail. Yang tidak diceritakan maka kita imani secara global. Di sana ada nabi, ada kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kemudian yang berikutnya, setelah beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada para rasul itu mencakup yang pertama beriman bahwasanya semua rasul itu memiliki syariat yang sama, tidak dibeda-bedakan satu sama lain. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, "Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan kami telah mengutus pada setiap umat utusan untuk menyeru beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi perkara taghut. Ini menunjukkan bahwasanya semua perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasul itu sama, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Sehingga tidak boleh kita membedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain, satu rasul dengan rasul yang lain. Kenapa? Karena semua nabi dan rasul ini mendapatkan wahyu yang sama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh kita terima, oh si fulan adalah rasulnya Allah, si fulan bukan. Kita menerima Nuh sebagai utusan Allah, tapi kita tidak menerima Ibrahim sebagai utusan Allah. Atau kita menerima Nuh, Ibrahim, Musa, Isa adalah rasul, tapi tidak menerima bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Maka nggak boleh. Nggak boleh kita menerima sebagian rasul kemudian menolak sebagian rasul yang lain. Kemudian beriman kepada para nabi dan rasul itu adalah kita mencontoh mereka, mencontoh para nabi dan rasul di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nabi kita, rasul kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cakupan keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita mencontoh beliau di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti petunjuk beliau di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mengimani bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan rasul, sehingga tidak ada nabi dan rasul setelah beliau. Dan beliau telah mengatakan hal tersebut, bahwasanya beliau adalah penutup para rasul, penutup para nabi. Tidak ada nabi dan rasul setelah beliau. Maka setiap orang yang mengaku nabi, setiap orang yang mengaku rasul setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, maka dia telah berdusta. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, termasuk rukun dari keimanan adalah beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir dijelaskan oleh para ulama, maksudnya adalah beriman kepada segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. Kemudian, cakupan beriman kepada hari akhir ada beberapa hal. Yang pertama, beriman bahwasanya kiamat itu akan terjadi. Kiamat itu hak, dia itu pasti terjadi. Dan kejadian-kejadian yang ada di dalam hari kiamat yang disebutkan oleh Nabi SAW dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah hak. Seperti langit terbelah, gunung terguncang berhamburan, kemudian manusia dibangkitkan, semuanya adalah hak. Gak boleh kita menolak dan mengingkari kabar-kabar Allah Subhanahu wa taala dan kabar dari Nabi SAW. Kemudian juga ketika Nabi SAW menceritakan bahwa nanti matahari akan diturunkan sejarak 1 mil, maka kita harus mengimaninya. Ini merupakan cakupan dari iman kepada hari akhir, beriman kepada hari kiamat, bahwasanya hari kiamat itu benar-benar akan datang. Kemudian beriman bahwasanya hari kiamat di sana adalah hari kebangkitan, di mana manusia dibangkitkan, kemudian diperhitungkan amal-amalnya, baik amalan ketaatan maupun amalan keburukan.
Barang siapa yang melakukan ketaatan, maka dia akan diberikan ganjaran pahala surga. Barang siapa yang melakukan keburukan, maka nanti pada hari kiamat dia akan mendapatkan balasan ganjaran neraka. Maka beriman kepada hari kiamat, mengimani kejadian atau datangnya hari kiamat itu benar-benar hak. Kemudian juga mengimani tanda-tanda datangnya hari kiamat sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian juga beriman di sana ada peniupan sangkakala oleh malaikat Israfil, kemudian dibangkitkan lagi manusia, kemudian kejadian syafaat, di sana ada sirat, ada surga, ada neraka, maka wajib kita imani semuanya. Kemudian yang berikutnya, beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir mencakup 4 hal, yaitu beriman terhadap ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala luas. Segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang tidak terjadi, yang sudah terjadi, yang belum terjadi, semuanya Allah Subhanahu wa taala ketahui, terperinci. Tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir, maka ketetapan takdir tersebut sesuai dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menetapkan sesuatu kecuali berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, mengimani kitabah, bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa taala telah tercatat sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Tatkala Nabi SAW menyebutkan penciptaan seseorang di dalam rahim ibunya, maka Nabi SAW menyebutkan Allah mengutus malaikat. Yang malaikat ini diperintahkan untuk mencatat bikatbi rizkihi, mencatat rizkinya, mencatat amalnya, kemudian mencatat kehidupannya, apakah dia bahagia ataukah dia sengsara, kemudian mencatat kapan dia meninggal. Takdir itu semuanya telah dicatat. Bahkan sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan segala sesuatu dan mencatatnya. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyebutkan qaddarallahu maqadira kulli syai' qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan segala sesuatu sebelum Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir segala sesuatu sebelum menciptakan langit dan bumi bi 50,000 sanah, 50.000 tahun. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang pertama kali kemudian diperintahkan adalah qalam, pena. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada pena tadi untuk menulis. Lalu pena tadi berkata, "Wa ma aktub?" Apa yang aku tulis? Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada pena tadi, "Uktub maqadira kulli syai'." Tulislah takdir segala sesuatu sampai terjadinya hari kiamat. Maka cakupan dari iman kepada takdir setelah mengimani ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencatat semuanya. Kemudian yang berikutnya, masyiah, mengimani tentang kehendak Allah. Semua yang terjadi itu atas kehendak Allah. Tidak ada takdir yang di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, al-khalq, penciptaan. Maka semua yang Allah tetapkan, semua yang Allah ciptakan, semua yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ada, ini berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi semuanya adalah merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat As-Saffat, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan engkau dan semua yang engkau lakukan. Ini adalah 6 rukun iman yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara di dalam diri kita, sehingga kita menjadi orang yang beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitabnya, beriman kepada rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan yang keenam beriman kepada takdir, yang baik maupun yang buruk. Kemudian iman ini memiliki banyak sekali buah. Iman memiliki banyak sekali buah-buah yang manis, yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara buah keimanan yang paling besar dan paling utama, yang pertama adalah seseorang akan menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Yunus ayat yang ke-62 dan 63. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun.
Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya wali-walinya Allah Subhanahu wa taala tidak ada rasa khawatir bagi mereka, wala khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran bagi mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan merasa sedih. Siapa walinya Allah? Alladzina amanu wa hum kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang selalu bertakwa. Mereka adalah walinya Allah. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Allah keluarkan mereka dari dhulumat, dari kegelapan, ilan nur, kepada cahaya. Allah keluarkan mereka dari kegelapan, dhulumat ilan nur, kepada cahaya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadi wali dari orang-orang yang beriman. Kemudian yang berikutnya, di antara buah dari keimanan adalah seseorang akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kemuliaan tertinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-72. Wa'adallahu mu'minin. Allah menyiapkan bagi orang-orang yang beriman, wal mu'minat, dan orang-orang yang beriman wanita, orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman wanita, jannat, surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga dengan segala kenikmatannya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian yang berikutnya, keimanan. Di antara buah dari keimanan adalah iman itu menghalangi seseorang kekal di dalam neraka. Orang kalau memiliki keimanan sekecil apapun, maka akan menjadikan dia itu terhalang dari kekal di neraka. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW menyebutkan, setelah Allah Subhanahu wa taala memasukkan penduduk surga ke dalam surga, memasukkan penduduk neraka ke dalam neraka, maka Allah Subhanahu wa taala pun berkata, ukhruju minan nar, keluarkanlah dari neraka. Ukhriju minan nar, keluarkan dari neraka. Siapa yang dikeluarkan dari neraka? Man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min khardalin minal iman. Siapapun yang di dalam hatinya ada sedikit sekali dari keimanan, seberat biji kecil di dalam hatinya keimanan, maka keluarkan dia dari neraka. Artinya keimanan sekecil apapun yang ada dalam diri seorang akan bisa menyebabkan dia dikeluarkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, orang yang beriman itu akan mendapatkan penjagaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-38, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membela dan melindungi orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-68, wallahu waliyul mu'minin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Allah akan menolong orang-orang yang beriman. Kemudian yang berikutnya, di antara buah dari keimanan adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang indah, penuh dengan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nahl, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun wa lanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Sesungguhnya barang siapa yang beramal saleh, man amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw unsa, dari laki-laki maupun wanita, wa huwa mu'minun, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dan maka kami akan memberikan kehidupan yang baik bagi mereka. Hidup yang baik di dunia dan hidup yang baik di akhirat. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang terbaik, bahkan lebih baik daripada yang pernah mereka lakukan dulu di dunia. Maka manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau keimanan yang dimiliki oleh seseorang, akan menjadikan dia mendapatkan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian di antara buah dari keimanan adalah seseorang akan merasakan khusyuk di dalam beribadah.
Seseorang nggak akan pernah merasakan nikmat di dalam ibadah kalau dia tidak memiliki keimanan di dalam hatinya. Seorang nggak akan bisa merasakan nikmatnya salat sebagaimana yang dirasakan oleh sahabat radhiyallahu taala anhum, sebagaimana dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW kalau dia tidak memiliki keimanan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Telah beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Keimanan akan membuat seseorang khusyuk dalam ibadah. Khusyuk tatkala dia membaca Al-Quran, khusyuk tatkala dia salat, khusyuk tatkala dia belajar dan yang lainnya. Maka seseorang akan bisa khusyuk di dalam melakukan ketaatan kepada Allah ketika dia memiliki keimanan di dalam hatinya. Maka ini diantara buah-buah dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau keimanan memiliki banyak sekali buah. Dan yang tadi kita sebutkan hanya sebagian saja. Masih banyak sekali buah-buah dari keimanan yang bisa dirasakan oleh setiap muslim. Maka hendaknya kita senantiasa berusaha untuk menambah dan meningkatkan keimanan kita, sehingga kita nanti akan menjadi orang-orang yang bisa merasakan manisnya buah dari keimanan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menolong kita, memberikan kepada kita tauhid, membantu kita untuk menjadi orang-orang yang beriman dan bisa merasakan manisnya buah dari keimanan. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan yang sedikit ini kita dapat mengambil hikmah dan faedahnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita agar kita tidak terjatuh pada perkara-perkara yang mampu menurunkan keimanan kita, bahkan menghilangkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.